Permisi, Bu. Mari, silakan masuk, silakan duduk. Terima kasih, Bu. Oke. Sudah merasa nyaman? Bentar ya, Bu. Oke. Oke, sudah, Bu. Oke. Oke, baik. Apakah kamu bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu? Perkenalkan, Bu, nama saya Rina. Saya seorang mahasiswi jurusan kedokteran di Universitas Sanata Dharma. Oke, Rina. Perkenalkan, saya Keisha. Saya konselor yang akan mendampingi kamu dalam proses konseling ini. Oke. Apakah Rina sebelumnya pernah mengikuti konseling? Belum, Bu. Ini pertama kali bagi saya, makanya saya sedikit gugup, Bu. Oke, tidak apa-apa Rina. Gugup adalah hal yang normal. Justru saya merasa senang kamu mau mengikuti konseling, artinya kamu ingin berubah, bukan begitu? Benar, Bu. Oke. Kalau saya boleh tahu kesibukan kamu apa? Belakangan ini cuma sibuk kuliah aja sih, Bu. Oke, sibuk kuliah ya. Kalau begitu sudah di semester berapa Rina sekarang? Saya sekarang di semester 6, Bu. Jurusan kedokteran dan sudah semester 6 ya. Sebentar lagi akan menjadi seorang dokter hebat dong ini. Susah sih, Bu, tapi menurut saya seru aja karena saya juga ikut beberapa organisasi kampus, Bu. Jadi rasa capek saat belajar jadi terbayarkan karena sibuk di kegiatan lain, Bu. Oke, berarti kamu cukup aktif ya Rina, karena sekali bisa mengatur waktumu dengan baik, padahal kenyataannya itu kamu seorang mahasiswa kedokteran yang menurut saya sendiri itu cukup sibuk dengan kegiatan akademikmu, begitu ya? Iya, Bu, saya memang suka menghabiskan waktu dengan kegiatan-kegiatan seperti itu, Bu. Oke, bagus sekali. Nah, kalau begitu, apakah Rina sudah siap untuk bercerita? Sebenarnya agak takut sih, Bu, soalnya ini kan pertama kali bagi saya, Bu. Oke, it's okay, nggak apa-apa. Saya memahami rasa takutmu tersebut, tapi kamu tidak perlu merasa takut, Rina, karena di sini saya sebagai konselor, saya memiliki kode etik untuk tidak menceritakan masalahmu kepada siapapun tanpa seizinmu. Jadi, kamu tidak perlu khawatir dalam bercerita dan kamu bisa menceritakan apapun yang kamu mau. Begitu ya? Baik, Bu. Oke. Apa sudah merasa jauh lebih aman sekarang? Sudah, Bu. Oke, kalau begitu sudah siap untuk bercerita ya? Oke, Bu. Oke, mari kita mulai. Jadi Rina, tadi kamu mengatakan bahwa kamu sudah siap bercerita ya. Boleh saya tahu apa yang membawa kamu memutuskan untuk melakukan konseling? Jadi begini, Bu. Belakangan ini saya merasa hidup saya hampa, Bu. Kayak kosong aja rasanya. Oke, jadi belakangan ini kamu merasa hidupmu hampa dan kosong begitu? Iya, Bu, benar. Oke, Rina, apa yang membuatmu berpikir demikian? Saya nggak tahu, Bu. Perasaan itu datang tiba-tiba. Oke, saya bisa memahami perasaanmu. Perasaan kosong dan hampa memang seringkali membuat kita merasa kebingungan. Benar, Bu. Oke, lalu apakah ada yang mengganggu pikiranmu selama ini? Jadi gini, Bu, saya memang memiliki banyak kegiatan di kampus dan bisa dibilang juga kalau tekanan akademik juga sangat berat. Namun bukan hal tersebut membuat saya merasa hampa, Bu. Lalu? Sebenarnya, Bu, kedokteran bukan jurusan yang saya inginkan, Bu. Oke, jadi sebenarnya Rina itu tidak ingin berkuliah di jurusan kedokteran ya? Iya, Bu. Oke, tapi kamu tuh bisa bertahan menjalankan 6 semester di jurusan yang kamu tidak ingin ini dan menurut saya itu adalah hal yang hebat loh Rina. Benar sih, Bu. Memang saya sudah 6 semester di jurusan kedokteran. Tapi belakangan ini saya jadi terpikir kembali. Saya merasa kalau kedokteran bukan tujuan hidup saya, Bu. Oke. Saya memahami perasaanmu sekarang. Nah, kalau Ibu boleh tahu, tadi kan Rina bilang jurusan kedokteran bukan jurusan yang kamu inginkan. Berarti sebenarnya kamu ingin berkuliah dengan jurusan apa? Saya dari dulu sangat menyukai seni, Bu. Saya ingin menjadi seniman berbakat, bukan menjadi dokter. Tetapi kedua orang tua saya melarang hal tersebut.
Mereka ingin saya masuk kedokteran, Bu. Oke, saya sudah mulai memahami nih permasalahan yang kamu utarakan. Lalu, dengan seluruh permasalahanmu tadi, apa tujuan Rina mengikuti konseling ini? Saya nggak tahu, Bu. Oke, it's okay, nggak apa-apa. Kalau begitu, saya ubah ya pertanyaannya. Apa yang sebenarnya ingin Rina ubah? Atau apa yang bisa kita pecahkan dalam konseling ini, Rina? Saya nggak ingin merasa hampa, Bu. Saya tidak ingin hidup saya kosong, Bu. Saya juga ingin merasa menemukan tujuan hidup saya, Bu. Oke, good. Itu adalah tujuan konseling yang sangat baik. Tapi Rina tahu kan, tujuan konseling itu tidak bisa diwujudkan kalau memang kamu tidak memiliki keinginan untuk berubah. Dan kerja keras juga usaha yang kuat. Iya, Bu, saya tahu. Tapi menurut Ibu, apakah saya bisa? Oke, Rina, tidak ada yang bisa berubah dalam waktu semalam. Tapi sebuah kemauan adalah langkah kecil menuju perubahan tersebut. Dan kamu sudah memiliki kemauan tersebut, artinya akan ada perubahan besar dalam dirimu. Begitu ya, Bu. Tapi Ibu akan tetap mendampingi saya selama proses perubahan tersebut kan, Bu? Tentu, itu adalah tugas saya sebagai konselor, yaitu mendampingi kamu sebagai konselor saya. Terima kasih banyak, Bu. Oke. Nah, tadi kamu juga menyampaikan bahwa kedokteran itu bukan jurusan yang kamu inginkan. Bisa kamu jelaskan lebih lanjut? Jadi begini, Bu. Yang ingin saya menjadi dokter adalah orang tua saya. Saya sama sekali tidak tertarik masuk kedokteran, Bu. Oke, berarti kamu masuk jurusan kedokteran itu karena keinginan orang tuamu, begitu? Iya, Bu, benar sekali. Oke, lalu apakah Rina sudah mencoba untuk mendiskusikan hal ini dengan orang tua? Tidak, Bu. Karena saya pasti tahu jawaban mereka akan tetap menyuruh saya lulus dengan gelar dokter tersebut. Oke, saya paham. Sekarang saya ingin bertanya nih, Rina. Apa hal yang kamu lakukan setelah kamu memiliki pikiran-pikiran tersebut? Saya jadi malas mengikuti kegiatan kampus lagi, Bu. Lalu? Saya juga bolos kuliah, Bu. Karena ya saya mikirnya ngapain lagi saya kuliah. Kan ini bukan tujuan hidup saya. Oke, adakah lagi? Nggak ada, Bu. Kamu bilang tidak ada, tapi Ibu melihat sepertinya ada yang ingin kamu sampaikan. Nggak ada kok, Bu. Oke, Rina, dokter itu tidak bisa menyembuhkan pasiennya jika pasiennya tidak jujur. Dia juga tidak bisa mendiagnosa dengan baik apabila tidak ada keluhan yang jujur dari pasiennya. Pasiennya tidak akan bisa sembuh. Apakah kamu juga menginginkan hal yang sama? Tidak, Bu. Gimana ya, Bu? Sebenarnya saya juga beberapa kali jadi malas makan, Bu. Saya malas datang ke kampus, dan saya juga jadi menarik diri dari lingkungan saya. Saya jadi malas bertemu dengan teman-teman saya, Bu. Oke, terima kasih untuk keberanianmu bercerita. Jadi kamu menarik diri dari lingkungan sosialmu dan kamu bisa dibilang mogok makan, begitu ya? Iya, Bu, dan beberapa teman saya juga mengatakan saya itu seperti pucat dan lemas kalau datang ke kampus, Bu. Oke, itu mungkin efek dari malas makan tersebut, begitu ya, Rina? Iya, Bu, benar. Oke, apakah masih ada yang ingin Rina sampaikan? Ada, Bu. Nggak tahu kenapa saya belakangan ini merasa sangat hampa dan hidup saya seperti tidak ada arah yang jelas, Bu. Hampa? Iya, Bu. Gimana ya, Bu? Saya sangat susah menjelaskan bagaimana rasanya. Oke, it's okay, nggak apa-apa, pelan-pelan aja, kamu nggak usah terburu-buru. Rasanya saya ada di sebuah tempat yang luas yang tidak ada ujungnya. Ya, saya menjalani hari-hari saya seperti biasa, tapi tidak ada artinya. Kegiatan yang saya lakukan seperti tidak bermanfaat. Saya bangun makan, tidur. Fase itu terulang setiap waktu. Ya bisa dibilang saya bosan atau mungkin muak dengan hidup saya, Bu. Oke, kamu merasa hidupmu kosong, hampa, tidak tahu arah, tidak ada manfaat, dan tujuan yang jelas gitu ya? Benar, Bu.
Oke. Lalu menurutmu apa sih hal yang bisa membuatmu berpikir demikian? Saya mulai meragukan pilihan saya menjadi dokter, Bu. Saya tertekan dengan ekspektasi kedua orang tua saya. Ya, saya ingin di jurusan seni itu, Bu. Oke. Saya sangat memahami perasaanmu, Rina. Kamu tuh seperti terjebak di antara dua pilihan gitu ya. Iya, Bu, benar sekali. Oke, nah setelah kamu mengutarakan perasaan ini, apa yang kamu rasakan? Saya merasa jauh lebih lega sih, Bu. Saya merasa akhirnya punya tempat untuk bercerita. Oke, saya senang sekali mendengarnya, Rina. Apakah masih ada yang ingin kamu sampaikan? Tidak ada, Bu. Saya rasa cukup. Oke, Ibu akan merangkum seluruh pembicaraan kita sejauh ini ya. Jadi, Rina datang dan memutuskan untuk mengikuti konseling karena kamu merasa hidupmu itu nggak ada tujuan, hidupmu itu kosong, hampa, kamu kehilangan manfaat, kamu kehilangan tujuan hidupmu. Hal ini ternyata didasari karena kamu merasa jurusan kedokteran itu bukan jurusan yang kamu inginkan. Kamu masuk kedokteran karena keinginan orang tuamu. Kamu justru ingin masuk jurusan seni. Iya, Bu, benar. Oke, itulah yang membuat kamu merasa tidak ada arah hidup dan tidak punya tujuan hidup gitu ya. Iya, Bu. Oke, Rina. Saya senang kamu sudah terbuka dan mau bercerita dalam mengutarakan seluruh perasaanmu. Ini adalah langkah yang bagus. Baik, Bu. Oke, Rina. Mari kita berdiskusi untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan sebuah pertanyaan. Apa yang membuatmu berpikir bahwa jurusan ini bukan untukmu? Ya, karena saya rasa passionnya di jurusan seni, Bu. Saya ingin masuk jurusan seni karena seni adalah jalan hidup saya. Oke, Rina merasa bahwa seni adalah jalan hidupmu yang sesungguhnya, gitu. Oke, tapi bukankah kamu sudah menjalani 6 semester di jurusan ini? Bagaimana kamu menjalani hari-harimu tersebut? Ya, saya menjalaninya dengan biasa aja, Bu. Oke, saya paham. Lalu apakah jurusan seni menjaminkan sebuah kebahagiaan bagi dirimu? Ya, belum tentu sih, Bu. Nah, tepat sekali, Rina. Tidak ada yang bisa menjamin sesuatu yang kita inginkan itu memberikan kita kebahagiaan, dan bukan berarti sesuatu yang tidak kita inginkan itu membuat kita terpuruk, kan? Iya sih, Bu. Sedikit banyaknya jurusan ini juga membuat saya belajar banyak. Benar. Lalu saya ingin bertanya, apa yang membuat hidupmu terasa bermakna di luar akademis? Mungkin berinteraksi dengan orang banyak, Bu. Bertemu dengan semua orang, bertukar pikiran, dan bisa membantu orang lain. Makanya saya mengikuti banyak kegiatan kampus. Oke, jadi kamu merasa hidupmu bermakna kalau kamu bisa bersosialisasi dengan baik dengan orang lain, begitu ya? Benar, Bu. Oke, nah Rina, tadi kamu mengatakan bahwa jurusan ini memberikanmu banyak pelajaran kan? Mari kita lihat dari sisi lainnya. Maksud Ibu, sisi lain menjadi seorang dokter. Benar. Menurutmu, apa sih sisi baiknya jurusan yang sekarang ini tidak kamu senangi? Saya bisa membantu banyak orang kelak, Bu. Saya bisa menjadi dokter di kemudian hari, mengobati orang-orang banyak, mungkin di tempat-tempat terpencil. Dan oh iya, Bu, itu sangat sejalan dengan makna hidup saya. Saya bisa berinteraksi dengan banyak orang juga sih, Bu. Nah, tepat sekali, Rina. Saya sangat menyukai jawabanmu tersebut. Tapi rasanya saya tidak ingin melupakan jiwa seni dalam diri saya, Bu. Oke, jadi gini, Rina, meskipun kamu merasa terjebak di jurusan ini, kamu tetap bisa menciptakan, kamu tetap bisa menginspirasi. Mungkin makna hidupmu itu bukan soal di mana kamu berada, tapi bagaimana kamu hadir dimanapun kamu berada. Menurutmu, apakah mungkin untuk tetap membawa nilai-nilai seni dan ekspresi itu ke dalam dunia yang sekarang kamu jalani ini? Mungkin bisa, Bu. Memang biasanya saya menggambar atau bermain musik. Dan memang banyak teman-teman yang menyukai gambar saya tersebut. Nah, itu adalah satu hal yang baik yang bisa membantumu sebenarnya untuk berkembang.
Jadi, sebenarnya kamu tidak perlu merasa jurusan kedokteran ini menghambat kesuksesanmu atau menghambat kesukaanmu terhadap seni, Rina. Mungkin apa yang ibu katakan benar. Saya rasa harus bisa hadir dalam apapun yang saya kerjakan. Mungkin seni bukanlah jalan hidup saya, melainkan jurusan kedokteran ini. Tapi saya tetap bisa memaknai kedokteran ini sebagai satu hal yang bisa membantu banyak orang. Dan menjadikan seni ini sebagai satu hal yang bisa menginspirasi orang, Bu. Wah, good job. Benar sekali, saya sangat menyukai pernyataanmu tersebut. Sungguh luar biasa. Terima kasih, Bu. Oke. Apakah setelah apa yang kamu ungkapkan tadi, kamu menemukan kembali tujuan hidupmu? Benar, Bu. Awalnya saya memang terpaku ke dalam jurusan kesenian tanpa memperhitungkan hari-hari yang sudah saya lewati selama 6 semester di jurusan kedokteran. Ternyata saya harus melihat kedokteran ini dari sisi berbeda. Saya bisa membantu banyak orang, toh saya tetap bisa melakukan aktivitas yang berhubungan dengan seni di sela-sela waktu yang saya kosong, Bu. Oke, benar. Saya sangat bangga ya mendengar pernyataanmu barusan. Saya merasa bahwa proses konseling ini benar-benar bisa membantumu berubah dan itu membuat saya sangat senang. Terima kasih, Bu. Oke, Rina. Dari seluruh sesi konseling kita, kamu sudah bisa menemukan kembali hal yang bermakna bagi dirimu. Bagaimana perasaanmu tentang makna hidup yang baru saja kamu temukan? Saya cukup lega, Bu. Sekarang saya punya gambaran bahwa saya ingin hidup, saya tidak hanya sekedar berjalan, tapi juga punya tujuan yang jelas. Oke, itu perkembangan yang sangat baik ya. Lalu, apa hal yang bisa kamu lakukan setelah kamu menemukan makna hidupmu ini kembali? Saya akan kembali aktif dalam kegiatan-kegiatan kampus saja, Bu. Saya tidak akan bolos lagi, Bu. Oke. Langkah yang cukup positif, Rina, dan saya juga tahu ini bukan hal yang mudah bagi kamu, tapi saya yakin kamu pasti bisa melewatinya. Terima kasih banyak, Bu. Oke, Rina, kapanpun kamu membutuhkan tempat untuk berdiskusi, kamu bisa datang kepada saya ya. Saya akan mendengarkan apapun keluh kesahmu. Baik, Bu. Terima kasih banyak untuk bantuannya. Kalau begitu, saya pamit ya, Bu. Oke, silakan Rina, hati-hati di jalan. Terima kasih, Bu.